Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silahkan mengikuti yang ada di video ini. Berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kali ini kita akan membahas perpangkatan suatu bilangan bagian yang kedua, sambungan yang lalu. Untuk standar isinya, KD-nya sama dengan yang lalu. Kemudian pengalaman belajar juga sama. Sekarang kita membahas tugas yang lalu. Yang lalu kalian mendapatkan tugas 2 soal ini, dan ini akan saya tayangkan jawabannya. Pertanyaannya, berdasarkan contoh 2 yang lalu, tentukan perbedaan dari yang pertama, perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Yang kedua, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Jelaskan jawabanmu. Ini jawabannya anak-anak. Kalian bisa mencocokkan dengan jawaban kalian yang lalu. Jika basis bilangan positif atau negatif, pangkat bilangan genap, maka hasilnya positif. Jika basis bilangan positif, pangkat bilangan ganjil, maka hasilnya positif. Jika basis bilangan negatif, pangkat bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi perhatikan ini, kalau basisnya positif atau negatif, pangkat bilangan genap, maka hasilnya positif. Jadi tidak ngaruh basisnya. Pokoknya pangkat genap pasti positif. Tapi untuk yang kedua perhatikan, apabila basisnya positif, pangkat ganjil ini yang berpengaruh. Kalau pangkat ganjil tetap positif, sedangkan kalau negatif, pangkat ganjil hasilnya negatif. Jadi pangkat ganjil inilah yang sangat mempengaruhi, hati-hati. Kalau bilangan basisnya positif, pangkat ganjil tetap positif. Kalau bilangan negatif basisnya pangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Inilah jawaban tugas yang lalu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Misalnya ini. Untuk yang A, 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Kalian tentunya masih ingat di SD, antara penjumlahan perkalian yang lebih kuat adalah perkalian. Antara perkalian dan pangkat, yang didahulukan adalah pangkat. Oleh karena itu perhatikan ini, 3 ditambah 2 kita tulis dulu. Ini yang kita pangkatkan, 5 pangkat 2 menjadi 25. Sekarang perhatikan antara positif dan perkalian atau penjumlahan dan perkalian. Yang didahulukan adalah perkalian. Ini kita kalikan dulu. 50 ditambah 3 hasilnya 53. Untuk yang B, perhatikan ini ada pembagian, ada penjumlahan. Yang lebih kuat adalah pembagian, tapi ingat di sini ada pemangkatan, berarti pemangkatan kita dulukan. Berarti ini 4 pangkat 3 didulukan 64. 3 pangkat 2 9. Lah baru ini yang lebih kuat adalah pembagian, berarti kita bagi dulu. Hasilnya 8 baru ditambah 9. Maka hasil akhir 17. Oke, kita lanjutkan. Perkalian pada perpangkatan. Kamu amati nih. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sebanyak 2 faktor. Ini kalau kita uraikan. 3 pangkat 3 ada 3 faktor. Ini.
Kalau kita hitung 3-nya ini ada 5, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 5 seperti ini. Berikutnya, negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 2 berarti ini ada 2 faktor. Negatif 3 pangkat 3 ada 3 faktor. Kalau kita lihat semuanya, ada berapa faktor negatif 3-nya? Ada 5, berarti negatif 3 pangkat 5. Begitu juga untuk Y pangkat 5, ini ada 5 faktor. Y pangkat 2, Y-nya ada 2 faktor. Kalau kita hitung semuanya ada 7Y. Berarti ini Y pangkat 7. Sekarang kalian amati tanpa diuraikan seperti ini. Dari sini langsung ke sini. Kita amati 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Basisnya ini sama. Maka menjadi 3 pangkat 5. Pangkatnya diapakan berarti ini? Pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini 3 pangkat 5. Negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3 menjadi negatif 3 pangkat 5. Ini basisnya sama, maka pangkatnya diapakan tadi? Dijumlah menjadi pangkat 5. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan, yaitu Y pangkat 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang perhatikan soal-soal di bawah ini. Tanpa menguraikan tadi, langsung di sini. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi 6 pangkat 5. 4,2 pangkat 2 kali 4,2 pangkat 3. Basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi 4,2 pangkat 5. 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan 7 pangkat 6. Ini juga basisnya sama untuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Negatif 1/3 pangkat 3 kali negatif 1/3 pangkat 4. Ini basisnya sama, bilangan dasarnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi dalam kurung negatif 1/3 pangkat 7. Bagaimana untuk ini? 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini basisnya tidak sama. Apakah bisa digunakan seperti ini tadi? Apakah pangkatnya dijumlahkan? Boleh? Tidak boleh, anak-anak. Yang boleh seperti ini tadi hanya apabila basis-basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini basisnya tidak sama, berarti tetap tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita mengambil kesimpulan dari yang kalian jawab tadi. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A di bawah ini. A pangkat M kali A pangkat N, basisnya sama, berarti A pangkat M ditambah N. Nah, ini. Jadi pangkatnya dijumlah apabila perkalian basis yang sama. Ini tadi 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 tidak bisa disederhanakan. Karena apa? Karena basisnya tidak sama. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang memangkatkan suatu perpangkatan. Ini pangkat dipangkatkan lagi. Ada pangkat di dalam, ada pangkat di luar. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka 4 pangkat 2-nya ada 3, ini ada 3. Terus 4 pangkat 2, ini artinya 4 kali 4 ini. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 4 pangkat 2, 4 kali 4. Kalau kita buka kurungnya seperti ini, 4-nya ada berapa? 4-nya ada 6, berarti bisa ditulis 4 pangkat 6. Kita lanjutkan.
4 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 ini. 4 pangkat 3 berarti 4-nya ada 3 faktor. Ini juga ada 3 faktor. Kalau kita buka kurungnya, 4-nya ini menjadi 6, berarti 4 pangkat 6. Nah, sekarang kita mengamati tanpa diuraikan seperti ini. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 menjadi 4 pangkat 6. Diapakan ya pangkatnya? Dikalikan. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti 4 pangkat 3 kali 2 adalah 6, berarti 4 pangkat 6. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang tanpa menguraikan di sini, langsung di sini perpangkatan 7 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3, berarti 7 pangkatnya diapakan tadi? Dikalikan ya. 4 pangkat 12, 4 kali 3 adalah 12. Maaf, 7 pangkat 4 dipangkatkan 3 menjadi 7 pangkat 4 kali 3, yaitu 7 pangkat 12. 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Ini pangkat dalam dikalikan pangkat luar menjadi 7 pangkat 12. Perhatikan lagi. T pangkat 4 dipangkatkan dengan 3. Pangkat dalam dikalikan pangkat luar menjadi T pangkat 12. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan. Secara umum, bentuk A pangkat M dalam kurung dipangkatkan dengan N pangkat dalam dengan pangkat luar diapakan tadi? Dikalikan. Berarti kalau A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini nanti supaya dihafalkan dan dimengerti ya. Lanjut. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ini perkalian dipangkatkan. 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3, berarti 2 kali 3-nya ini ada 3, seperti ini. Kemudian dibuka kurungnya, dikumpulkan suku-suku yang sejenis, dikumpulkan faktor-faktor yang sejenis. 2-nya ini dikumpulkan, kemudian 3-nya dikumpulkan, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3. Jadi 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Itu juga ini 2 kali 5 pangkat 4. 2 kali 5-nya ada 4 faktor. Dibuka kurungnya, kemudian dikumpulkan faktor-faktor yang sejenis. Seperti ini. 2-nya ada 4, 5-nya ada 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Begitu juga untuk yang terakhir ini. B kali Y dalam kurung kuadrat. Berarti B kali Y-nya ada 2 ini. 1, 2. Dibuka kurungnya, faktor yang sejenis dikumpulkan. B-nya ada 2, berarti B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Sekarang kita amati. Tanpa uraian sepanjang ini, langsung dari sini. Kok bisa seperti ini? Diapakan itu pangkatnya? Ternyata 2, ini pangkat 1 kan? Kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. 1 kali 3 adalah 3. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian ini 3 pangkat 1 kali 3, berarti 3 pangkat 3. Begitu juga ini 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Ini B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Sekarang coba lagi. Ini tanpa menguraikan, langsung saja di sini menggunakan sifat-sifat yang tadi. 7 kali 9 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3. Ini 13 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Ini N pangkat 2 kali Y pangkat 2.
Sekarang kita mengambil kesimpulan secara umum. A kali B dalam kurung pangkat M dapat dirubah menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Kita lanjutkan. Pembagian pada perpangkatan. Ini ada pembagian, tapi kamu amati. Ini basisnya sama. Ini basis 3, ini basis 3. Pangkat 9, 3 pangkat 9 berarti 3-nya ada 9 faktor. 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada 4 faktor. Sekarang kita sederhanakan ini. 3-nya yang 4 faktor kita coret, berarti ini 1 kan? 1 kali semuanya ini. 3-nya ada berapa ini? 3-nya ada 5, berarti hasilnya 3 pangkat 5. Ini negatif 2 pangkat 6, negatif 2-nya ada 6 faktor. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2-nya ada 3 faktor. Ini kita sederhanakan tadi, 3 faktornya kita coret. Tinggal ini, negatif 2-nya ada 3 faktor, berarti negatif 2 pangkat 3. Jadi ini negatif 2 pangkat 3. Perhatikan lagi ini, 6 pangkat 8 berarti 6-nya ada 8 faktor. 6 pangkat 4, ini 6-nya ada 4 faktor. Kita coret ini 4 faktornya. Tinggal ini, berarti 6 pangkat 4. Sekarang kalian amati tanpa diuraikan seperti ini, langsung ke sini. Basisnya sama, pangkat 9, pangkat 4. Ternyata pangkatnya menjadi 5. Berarti pangkatnya diapakan? Ini 9, ini 4, menjadi 5. Berarti pangkatnya dikurangi. Negatif 2 pangkat 6, negatif 2 pangkat 3. Ini basisnya juga sama. Maka pangkatnya dikurangi menjadi negatif 2 pangkat 3. Ini basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. 6 pangkat 8 dikurangi 4, yaitu 6 pangkat 4. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tanpa menguraikan langsung ini. Berarti 4,2 pangkat dipangkatkan 10. Ini 4,2 dipangkatkan 5. Maka pangkatnya ini dikurangi karena basisnya sama, menjadi 4,2 pangkat 5. Ini negatif 7 pangkat 7, negatif 7 pangkat 5. Karena basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi menjadi negatif 7 pangkat 2. Ini basisnya sama, berarti pangkatnya dikurangi menjadi 2 pangkat 6. Jadi ini ada syaratnya, basisnya harus sama. Kalau basisnya tidak sama, tidak berlaku seperti ini. Sekarang kita mengambil kesimpulan. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini basisnya sama. Ini A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi, berarti A pangkat M dikurangi N. Mengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan. Perpangkatan pada pecahan. Ini pecahan dipangkatkan. 2/3 pangkat 3. Ini 2-nya atau 2/3-nya ada 3. 2/3-nya ada 3. Untuk perkalian, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3/3 pangkat 3. Negatif 2/3 dalam kurung pangkat 3. Berarti negatif 2/3-nya ada 3 faktor ini. Terus perhatikan ini, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif, berarti hasilnya negatif.
Kemudian ini dikalikan 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Ini 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sekarang secara umum, A dibagi B dalam kurung pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Iya, seperti ini. Lanjut. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Sederhanakanlah bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Kita menggunakan sifat-sifat pemangkatan tadi. Ini perkalian, basisnya sama, maka pangkatnya diapakan tadi? Pangkatnya dijumlah. Kemudian ini dibagi 4 pangkat 5. Ini menjadi 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 5. Basisnya sama. Untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Berarti hasil akhir adalah 4 pangkat 6. Contoh soal, perhatikan ada beberapa soal di sini, langsung kita bahas bersama. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Ini ada 4, berarti negatif 2 per 3 dalam kurung pangkat 4. Ini T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini T-nya ada 2, maka T pangkat 2 ini 2 pangkat 3. Tentukan hasil dari 9 dibagi 3 kali 4 pangkat 3. Yang didahulukan atau dioperasikan terlebih dahulu apa anak-anak? Kalau ada seperti ini, yang dioperasikan terlebih dahulu adalah pemangkatan. Ini dicari hasilnya dulu. Kemudian pembagian dengan perkalian sama kuatnya, maka yang didahulukan yang ada di depan ini. 9 dibagi 3, 3 kali 64 yaitu 192. Contoh lagi, perhatikan ini 1 per 8 dalam kurung pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini 1 ditambah 1 per 2 ya. Jadi saya ulangi, 1 per 8 dalam kurung pangkat 3 kali 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Ini 1 per 8-nya ada 3 karena pangkat 3. 4 pangkat 2, 4-nya ada 2. Ini dikalikan. Terus ditambah 1 per 2 ini. Maka perkalian ini yang kita operasikan terlebih dahulu. Supaya bilangannya tidak terlalu besar, maka kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Dibagi 4, 1. Dibagi 4, 2. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 2. Terus ini 2 dengan 8 kita sederhanakan, dibagi 2, 1. Ini dibagi 2, 4. Kalau sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, maka pembilang kali pembilang, ini 1 kali 1 adalah 1 ya. Jadi 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 8 kali 4, 32. Jadi 1 per 32. Ditambah ini, ditambah setengah. Untuk penjumlahan atau pengurangan supaya bisa dioperasikan, syaratnya penyebut harus sama. Penyebutnya disamakan. KPK dari 32 dan 2 adalah 32. Berarti 32 dibagi 32 adalah 1, kali 1 adalah 1. 32 dibagi 2 adalah 16, kali 1 adalah 16. Maka hasil akhir adalah 17 per 32. Perhatikan untuk yang C ini, negatif 6 pangkat 6. Ini tidak ada kurungnya, di sini tidak ada kurungnya.
berarti yang dipangkatkan 6 ini adalah 6, maka tandanya ini tidak ikut dipangkatkan, yang dipangkatkan hanya 6, berarti ini tetap negatif. 6 pangkat 6 adalah 46.656. Untuk yang ketiga, tentukan nilai dari P pangkat N ditambah negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Kalau ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Pada pelajaran yang lalu, bilangan ganjil dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Maaf, bilangan negatif dipangkatkan ganjil adalah negatif. Kalau dipangkatkan genap adalah positif. Berarti P pangkat N ditambah negatif P pangkat N, ini pangkat genap, menjadi positif. P pangkat N ditambah P pangkat N menjadi 2P pangkat N. Terus ini P pangkat N ditambah negatif P dalam kurung pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli ganjil. Ini ganjil, kalau dipangkatkan ganjil ini tetap negatif. Berarti P pangkat N dikurangi P pangkat N hasilnya adalah 0. Untuk latihan soal nanti bisa kalian baca sendiri anak-anak di sini. Perhatikan. Ini saya kira kalian udah bisa ya. Ini yang dipangkatkan 4, 1/4-nya negatifnya tidak ikut dipangkatkan, berarti masih tetap negatif. Kemudian ini nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Kalau dengan basis 10 berarti ini caranya seperti ini. 1000 dijadikan basis 10, berarti 1000 dibagi 10, 100, dibagi 10 lagi, 10, bagi 10 lagi sampai mendapatkan 1. 10-nya ada 3, berarti ini 10 pangkat 3. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Kalau yang diminta basis 2 berarti ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 terus sampai menghasilkan 1 seperti ini. 2-nya dihitung ada berapa? Ternyata 2-nya ada 8, berarti 2 pangkat 8. Nomor 4, temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. 7 pangkat X sama dengan 343. Kalian disuruh mencari nilai X. Kalau ada soal seperti ini, maka basisnya disamakan. Berarti 7X ini dijadikan basis 7, dibagi 7, bagi 7, bagi 7, dan seterusnya sampai mendapatkan 1, 7-nya dihitung. Ternyata 7-nya ada 3, berarti 7 pangkat 3. Maka kita mendapatkan persamaan 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 3 ini. Kalau basis dalam persamaan ini sama, maka pangkatnya juga pasti sama. Ini 7, ini 7. Berarti kita simpulkan X sama dengan 3. Gitu juga ini. Berarti 64 dijadikan basis 2 nih, bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampai menghasilkan 1. 2-nya ada 6. Berarti ini bisa kita tulis 2 pangkat 6. Maka kita mendapatkan persamaan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Nah, seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan basisnya sama. Kalau basisnya sama, maka pangkat sama. Ya, nilai pangkatnya sama, berarti X sama dengan 6. Kalau tidak percaya, kamu kembalikan lagi X ini diganti dengan 6, 2 pangkat 6, nanti hasilnya sama dengan 64. Rangkuman ini nanti dicatat di buku catatan, dimengerti, ini tidak selalu A, tidak selalu N dan M, ini bisa diganti berbagai macam bilangan ya. Bisa ini diganti 5, berarti ini 5, ini 7, ini
8 bisa juga seperti itu. Jadi yang penting ini dihafalkan dan dimengerti. Oke anak-anak, ada tugas untuk kalian ini. Gunakan sifat-sifat perpangkatan untuk penyelesaian soal di bawah ini. Sebelumnya barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kirim jawaban dari soal ini, usahakan dalam 1 halaman saja sehingga mudah dikoreksi dan tidak menghabiskan kuota ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He got he red and wrinkled, scared and crying, and she took him up and held him to her breast, and he sure was glad to get what Mama offered. Then he went to sleep and put his fears to rest. He didn't seem to matter